semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Yang perlu diingat, bunga ini tidak mempengaruhi besarnya modal. Artinya, besar modal tetap selama periode berjalan. Rumus bunga tunggal adalah MN sama dengan MO ditambah MO dikali T dikali B. Keterangan, MN adalah modal setelah N bulan, MO sama dengan modal awal, T sama dengan waktu dalam bulan, B adalah bunga per bulan. Tadi kan kita sudah membahas tentang bunga tunggal. Berikutnya kita bahas bunga majemuk ya. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal ditambah bunga dari periode sebelumnya. Jadi, bunga akan semakin besar seiring waktu. Rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan MO dikali 1 tambah B pangkat T. MN modal setelah N bulan, MO merupakan modal awal, B bunga per periode, dan T jumlah periode. Apa sih bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk? Perbedaan utama, bunga tunggal dihitung berdasarkan modal tetap setiap periode. Sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal yang terus bertambah, karena bunga sebelumnya ikut dihitung sebagai modal baru. Nah teman-teman, kita kan sudah belajar nih tentang pengertian, rumus, dan perbedaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Yuk kita bahas soal yang pertama mengenai bunga tunggal. Adelia meminjam uang sebesar Rp800.000 dan harus mengembalikan setelah 1 bulan sebesar Rp1.000.000. Berapa persen per bulankah bunga tunggal atas hutang Adelia? Diketahui, MO sama dengan Rp800.000, MN sama dengan Rp1.000.000, T sama dengan 1 bulan. Yang ditanyakan, berapa persen per bulankah bunga tunggal atas hutang Adelia? Pertama-tama, mari kita cari selisih dari MN dan MO. Rp1.000.000 dikurangi Rp800.000 sama dengan Rp200.000. Nah, jika udah ketemu, kita bagi selisih dari MN dan MO dengan MO-nya, lalu kita kalikan dengan 100%. Berarti, 200.000 dibagi 800.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,25 dikali 100%. Hasil akhirnya adalah 25% per bulan. Berarti, Adelia memiliki hutang sebesar 25% per bulan. Nah, gampang bukan cara mencari bunga per bulannya? Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, mari kita coba contoh soal nomor 2. Jika besar bunga tunggal sebuah pinjaman per bulan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Bagus jika ia meminjam Rp1.000.000 dan dikembalikan setelah 10 bulan? Diketahui, bunga sebesar 8% per bulan, modal awal sebesar Rp1.000.000, dan waktunya 10 bulan. Ditanya, jumlah uang yang harus dikembalikan Bagus setelah 10 bulan. Kita tinggal menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu MN sama dengan MO ditambah MO dikali T dikali B. Tetapi pertama-tama kita akan mencari MO dikali T dikali B terlebih dahulu. Di sini kita tinggal memasukkan ya teman-teman, yaitu modal awalnya sebesar 1 juta dikali 10 dikali 8/100. Kenapa bisa 8/100? Karena itu didapat dari bunga sebesar 8% tadi yang diubah ke bentuk pecahan. Maka hasil yang didapat adalah sebesar 800.000. Selanjutnya, kita akan menambahkan 1 juta rupiah dan 800.000 rupiah, sehingga hasil yang didapat adalah 1.800.000 rupiah. Maka, jumlah uang yang harus dikembalikan Bagus setelah 10 bulan adalah sebesar 1.800.000 rupiah. Sampai sini bisa dipahami kan? Berikut merupakan contoh bunga majemuk yang pertama.
Jadi, modal 200.000 dengan bunga majemuk 10% per semester, lama waktunya 1 tahun 3 bulan atau 3 semester. Jadi, diketahui MO sama dengan 200.000, B sama dengan 10%, dan N sama dengan 1 tahun 3 bulan atau 3 semester. Ditanya, MN atau nilai akhir modal tersebut. Jawabannya, MN sama dengan MO kali 1 plus B pangkat N sama dengan 200.000 kali 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 200.000 kali 1,1 pangkat 3 sama dengan 200.000 kali 1331. Jadi MN sama dengan 266.200.000 rupiah. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, kita coba contoh soal nomor 2 yuk. Modal sebesar 50.000 disimpan dengan bunga majemuk 10% tiap 1 bulan. Hitunglah nilai akhir modal itu setelah 1 tahun. Nah, di sini diketahui modal awal sebesar 50.000. Bunga majemuk sebesar 10% tiap 1 bulan atau setiap 4 bulan, nantinya yaitu 1 tahun. Karena setiap 1 tahun ada 12 bulan dan bunga majemuknya adalah tiap 4 bulan, maka kita tinggal membagi 12 dengan 4 sehingga hasilnya adalah 3. Maka T-nya adalah 3. Ditanya, nilai akhir modal setelah 1 tahun. Di sini kita tinggal memasukkan saja ke rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi ya teman-teman, yaitu MN sama dengan MO kali 1 tambah B pangkat T, yaitu 50.000 dikali 1 tambah 0,1 pangkat 3. Kenapa bisa 0,1? Karena itu didapat dari bunga majemuk 10% yang diubah ke dalam bentuk desimal sehingga didapatlah 0,1. Kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 1 tambah 0,1 pangkat 3, yakni didapat dari hasil 1,1 pangkat 3 kali 1,1 pangkat 3. Hasilnya 1331, sehingga 50.000 dikali 1331 adalah 66.500 rupiah. Maka nilai akhir modal tersebut setelah 1 tahun adalah sebesar 66.500 rupiah.